ada bencana tsunami, orang juga refleks sebetulnya. Gempa, orang juga refleks untuk melakukan penyelamatan kan. Tetapi untuk membangun mental, dia terima dampak dari itu, ini yang nggak refleks, ini harus dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gulam Podcast. Nah, hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai seputaran bencana. Dan hari ini kita mengenal kebencanaan alam dan berbagai macam fenomena kebencanaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal yang mungkin kita lupa adalah tentang dalam tubuh kita, yaitu kejiwaan. Bagaimana kesiapan mental kita dalam menerima sebuah ujian atau cobaan dari Sang Pencipta, atau fenomenologi secara ilmu pengetahuan yang terjadi akibat gesekan-gesekan alam atau perubahan-perubahan iklim yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini sudah datang tamu yang istimewa kita. Ya, kalau saya biasanya memanggilnya Bang Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ai. Nah, Bang Said ini teman ngobrol saya setiap hari. Nah, hari ini kami akan ngobrol di depan kamera. Dan mungkin tidak asing ya bagi sebagian kawan-kawan terutama yang bergelut di dunia kebencanaan. Nah, beliau cukup lama, beliau juga aktif di bagian Forum Kebencanaan, PRB ya? PRB, Forum Kebencanaan Resiko Bencana yang ada di Provinsi Aceh. Nah, tepatnya di Banda Aceh. Oke, Bang Said. Sip. Nah, Bang Said sibuk apa nih belakangan nih, Bang Said? Sibuk ya masih dengan isu seputar kebencanaan. Jadi bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan dengan kawan-kawan, dengan adik-adik yang ada di sekolah, dengan masyarakat kampung. Nah, apalagi untuk tahun ini sebuah event besar yang biasa diperingati setiap tahun, yaitu untuk memperingati tsunami. Ini ntar lagi ya, 26 Desember ya. 26 Desember ini. Jadi memperingati 20 tahun tsunami Aceh itu, alhamdulillah itu diadakan di Indonesia, fokusnya itu di Aceh. Ini berarti kemungkinan 20 tahun ini bakalan besar lah eventnya. Besar eventnya. Nah, sebetulnya perjuangan juga, karena sebelumnya itu diagendakan untuk dilakukan kegiatan 20 tahun tsunami itu di Jepang. Di Jepang biasanya. Cuman karena satu dan lain hal di dalam diskusi, alhamdulillah Indonesia khususnya di Aceh berkesempatan untuk melakukan event itu. Tujuannya juga merupakan edukasi bagi masyarakat, mengingat kembali. Bukan berarti mengingat ini kembali mengajak kepada kesedihan, tidak, tetapi membangkitkan motivasi kepada masyarakat bahwa peristiwa alam ini sifatnya berulang. Ya, tapi jadi kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan. Nah, jadi kan seperti kematian, kita juga nggak tahu kapan. Tapi kan manusia ini harus siap untuk itu semua. Dan siap itu bukan hanya siap fisik lah ya. Siap luar dalam. Luar dalam ya. Mulai dari pengetahuannya, mentalnya, kan, fisiknya gitu. Dan juga mungkin kadang ada orang yang nggak kuat secara pengetahuan tapi mentalnya kuat. Iya. Itu orang jenis apa tuh? Sebetulnya bukan orang jenis apa kan? Bukan orang jenis apa? Iya. Oke. Jadi karena kita bicara Kayak ngomong orang nih kayak sebuah apa ya, objek. ada spesies itu gitu ya. Iya. Jadi kita bicara tentang itu, masing-masing orang sebetulnya kalau mau bicara kuat, sebagaimana tadi kita katakan bahwa harus kuat mental, harus kuat fisiknya, harus kuat pengetahuannya. Nah, jadi memang untuk saat ini belum ada kita lihat yang kompleks nih. Khususnya di satu masyarakat atau di satu daerah yang memiliki ketiga potensi ini. Pengetahuan, mentalnya, kemudian fisiknya. Nah, itu belum. Misalkan kita bicara sekelas Jepang yang punya teknologi, punya pengetahuan, tetapi lemah di mental. Tapi kalau masyarakat kita kayaknya agak beda lah ya.
Di sini mungkin uniknya di Aceh ini, di mana tsunami 2004 ini memberi pengetahuan baru kepada masyarakat luar tentang besarnya dampak tsunami itu yang diterima baik itu bagi lingkungan, bagi alam maupun bagi manusianya. Nah, banyak pakar memprediksi Aceh ini tumbuh Karena di atas 20 tahun bisa normal kembali setelah tsunami. setelah tsunami 2004. Baik pertumbuhan ekonomi dan terkhususnya manusianya. Ternyata jauh sekali dari prediksi itu. Malah Aceh termasuk wilayah kemiskinan. Itu Mungkin juga. Itu psikologis juga, mental ngaruh juga Iya. ada. Mungkin faktor gesekan-gesekan yang terlalu panjang dari masa-masa Saya cukup panjang. dulu. Jadi tsunami ini menjadi sesuatu nggak terlalu besar sebetulnya bagi masyarakat Aceh, walaupun dampaknya besar kan. Dan biar nggak terlalu jauh dulu, sebelum kita bahas terlalu jauh, Bang Said. Nah, Bang Said itu saat tsunami 2004 di mana, Bang Said? Di Banda Aceh atau di Posisi saya nggak di Banda. Waktu itu kebetulan saya posisi di Medan. Medan? Di Medan, di kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian setelah itu seminggu peristiwa itu saya balik ke Aceh. Selang 2 minggu saya relawan. Kebetulan saya di Posko 85 mungkin. Oh, berarti Bang Said setelah 1 minggu? Setelah 1 minggu saya masuk kemari. 1 minggu setelah tsunami? Ya. Jadi keluarga Bang Said banyak juga di Banda Aceh? Kalau keluarga banyak, bahkan ada sepupu yang korban kan. Banyak. Cuman karena saya dan keluarga inti itu kan di Aceh Tamiang. Jadi nggak merasakan langsung dampak dari tsunami itu. Tapi ada Keluarga besarnya di keluarga. Aceh Tamiang ya? Nah, berarti relawan itu sejak kuliah, Bang Said? Belum. Jadi kuliah, saya mulai kuliah 2011. Setelah tsunami? Setelah tsunami. Jadi saya di Banda Aceh relawan, setelah relawan kemudian saya bisnis. Dalam bisnis itu saya ada inilah apa? Karena dari dulu suka ngamati perilaku orang. Nah, Kenapa itu nggak jadi antropolog aja? kemudian coba misal ini orang yang kayak gini karakternya agak mirip nih dengan ini. Jadi yang dari sisi postur tubuhnya agak-agak mirip, nggak 100%, tetapi ada sekitar 60-70% memiliki kesamaan. Emang agak lain ya, kalau orang psikologi melihat manusia ini agak lain ya. Sebetulnya sama saja, Sama saja sebetulnya kan. Jadi tergantung karena secara garis besar psikologi ini pada diri semua manusia itu ada ilmu itu. Ya. Cuman bagaimana dia memberi penamaan pada spesifik aktivitas manusianya. Oke. Lebih sistematis atau lebih rumit dia? Atau lebih sistematis atau lebih memperumit? Kalau menjadi memperumit itu ya mungkin balik lagi ke dianya ya. Bagaimana cara dia memilah-milah itu semua sebetulnya. Berarti setelah misalnya 2011, sebelum 2011 lah ya, setelah menjadi lawan, kemudian bisnis, dan kemudian baru terpikir untuk kuliah. Iya, 2011 bisnisnya berjalan cukup baik dan waktu kosong saya juga banyak. Akhirnya saya lanjutkan untuk kuliah kan. Dan ngambil di jurusan psikologi juga? Jurusan psikologi, S1 psikologi. Di UIN ya? Dulu saya Yayasan Harapan Bangsa, kemudian setengah perjalanan kita pindah ke Muhammadiyah, psikologi Muhammadiyah. Jadi saya tamat di psikologi Muhammadiyah 2004. Dan kemudian Bang Said terus konsisten di wilayah kebencanaan. Itu kan sebelum kuliah. Setelah kuliah juga masih fokus di kebencanaan atau saat kuliah juga? Iya, jadi sebetulnya waktu kuliah itu kawan-kawan juga ngajak untuk lanjut kan di psikologi. Jadi waktu itu nggak ada konsen kita ngarahkan kuliah ini ke arah itu. Jadi karena fokusnya yang sebelumnya itu kan kita sama pihak luar apa yang mereka arahkan berarti itu yang kita coba lakukan kan seperti itu. Kemudian saya kuliah dari situ, kawan-kawan ngajak lanjut, ada yang di luar Banda Aceh dan saya nggak mungkin untuk keluar Banda Aceh dengan kondisi punya usaha tadi yang terikat dengan itu. Akhirnya carilah apa yang memang bisa
linier, bisa sejalan, bisa lebih bermanfaat ilmu psikologinya. Di situ habis keliling sama kawan-kawan, kayaknya cocoknya di Magister Ilmu Kebencanaan Unsia. Oh, setelah psikologi ngambil di Ngambil magister ke situ. kebencanaan. S2-nya di situ. Jadi ngomongin healing juga lebih tepat ya. Iya, Ke masalah korban-korban. trauma healing ya, pasca ya. Nah, setelah itu kan kayak tsunami mungkin kita, ya mudah-mudahan jangan ada lagi lah tsunami lah. Artinya bergelutnya di dunia kebencanaan kan cukup banyak ya. Setelah itu ada gempa di Takengon, terus ada gempa di Pidijaya. Pidijaya ya. Apalagi kemudian muncul istilah-istilah patahan Sumatera itu udah mulai terlibat juga. Udah, jadi di awal kuliah itu kurang lebih 2 bulan kita mulai kuliah, terjadi gempa Pidijaya. Pidijaya. Jadi gempa Pidijaya, dan waktu itu emang hampir-hampir masa-masa kita agak kosong ya. Jadi ada beberapa kawan itu menyempatkan diri untuk ke lokasi. Faktor itu juga menjadi satu inisiatif bagi Kaprodi waktu itu untuk menawarkan gimana kalau kita sekolah di lapangan. Oke. Kita kuliahnya ke lapangan langsung. Itu lebih real. Lebih real. Dan ini yang mungkin membuat saya dan kawan-kawan waktu itu cukup matang pengetahuan itu. Karena kita langsung bukan bicara teorinya malam di camp, paginya kita kerja. Oke. Kita asesmen, kita bicara tentang tingkat kerusakan, dampak dari langsung aplikatif. langsung ke arah itu. Aplikatif ya. Gitu. Ya, ilmu akan bermanfaat ketika bisa diaplikasi. Iya. Nah, berbicara fenomena kebencanaan, memang kan rata-rata setelah ada bencana, beberapa kawan-kawan LSM atau komunitas lah, biasanya turun langsung paket sama healing. Ada ngurus logistik, sembako segala macam, kemudian healing. Nah, dalam konteks misalnya masyarakat Aceh ya, saya melihat ada fenomena yang cukup unik ya, berbeda misalnya kasus-kasus yang ada di beberapa negara yang mengalami musibah terutama tsunami ya. Ada yang kemudian traumanya berkelanjutan cukup panjang, tapi di Aceh kayak nggak ada kejadian apa-apa. Iya. Setelah beberapa tahun mungkin ada ya, tapi minim ya, ya yang mengalami trauma yang berkepanjangan. Itu kan mereka nggak punya satu pengetahuan tentang apa namanya psikologi kebencanaan, atau mereka punya itu tapi lewat culture ya, ada kebudayaan, ada agama yang berperan di situ membentuk karakter masyarakat Aceh. Atau apa sebenarnya sih yang membuat masyarakat Aceh dianggap cukup kuat ya, cukup tahan secara kejiwaan dalam menghadapi kebencanaan itu? Iya. Bencana itu ada 3 fase dia. Jadi fase sebelum terjadi, fase terjadi, dan fase setelah terjadi. Dan setelah terjadi dan pra terjadi. Maksudnya apa? Fase sebelum terjadi bencana itu penguatan pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian saat terjadi bencana, kemudian pasca bencana. Di pasca bencana itu ada 2 fase di situ. Pasca perbaikan yang rusak sebelumnya, baik manusianya dan lain segala macamnya. Kemudian di situ juga dia harus disiapkan untuk menghadapi ancaman ke depannya. Jadi ada 2 aktiviti yang dibangun itu. Nah, di Aceh untuk pasca bencana itu terlalu kuat. Pasca bencana. Jadi penguatan kapasitas masyarakat untuk pasca bencana ini over. Jadi untuk kita melihat objek paling vital dari bencana itu adalah manusia, sehingga manusia ini menjadi prioritas di dalam kita untuk menyelamatkannya, dan untuk itu clear di masyarakat Aceh. Meskipun pengetahuan dia terhadap bencana itu tidak terlalu baik. Karena misalkan gini, datang ancaman itu, menjauh dari ancaman itu kan respon yang spontanitas dia. Semisal ada panas kan orang langsung menghindar. Ya, ada api dia langsung refleks dia. Dia refleks untuk itu. Nah, jadi ada bencana tsunami, orang juga refleks sebetulnya.
Gempa orang juga refleks untuk melakukan penyelamatan kan. Tetapi untuk membangun mental dia terima dampak dari itu, ini yang nggak refleks, ini harus dibangun. Justru kan yang muncul kadang-kadang kan dianggap ya orang Aceh dianggap trauma ya tanda kutip. Misalnya ada rumor yang beredar sampai masyarakat Aceh itu suruh bersih rumahnya harus dibayar saat itu. Nah, semuanya sampai budaya itu terbawa sampai sekarang. Ya. Artinya ada perubahan mental masyarakat nih, nah, yang artinya masih melekat nih pasca tsunami sampai sekarang ke bawah. Artinya terbentuk mental-mental baru ya. Apakah pola-pola perubahan dalam kejiwaan si bagi korban, bukan korban mungkin tepatnya, bagi yang mengalami bencana, nah, itu polanya memang seperti itu rata-rata.